Saya akan membawa tugas ujian akhir semester Sastika Bisnis dengan dosen pengampu Dr. Imelda Welan Juliana Ogi, SE, MM. Perkenalkan, nama saya Angelika Misbadia Citra Sasukul dengan NIM 2106 11020589 dengan judul pembahasan yang saya akan membawa definisi analisis regresi korelasi. Definisi analisis regresi. Analisis regresi biasa disebut juga dengan ANREG. Analisis jenis ini merupakan sebuah metode yang berfungsi untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Tak hanya itu, analisis regresi juga digunakan untuk memprediksi ketergantungan sebuah variabel dengan menggunakan variabel bebas. 2. Definisi analisis korelasi. Analisis korelasi merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antara variabel terikat dengan variabel bebas. Jika dalam pengaplikasian metode tersebut ditemukan pengaruh, maka perubahan yang terjadi pada variabel X akan mengakibatkan adanya perubahan juga pada variabel Y atau variabel lainnya. 1. Jenis-jenis regresi. Regresi linear sederhana. Regresi jenis ini disebut juga simple linear regression. Dalam bahasa Inggris, analisis jenis ini merupakan sebuah metode statistik yang berfungsi untuk menguji tingkat hubungan sebab akibat dari dua variabel yang diteliti. Regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan sebuah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan secara linear antara dua variabel atau lebih, yang disebut juga dengan variabel independen dan dependen. Pada dasarnya, metode ini berfungsi untuk mengetahui arah hubungan antara kedua variabel. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan yang bersifat negatif maupun positif. 2. Jenis-jenis korelasi. Yang pertama, korelasi sederhana. Korelasi sederhana adalah suatu teknik statistik yang berfungsi untuk sebagai pengukur kekuatan hubungan dua variabel. Dengan korelasi jenis ini, Anda dapat mengetahui bentuk hubungan kedua variabel. Hasil yang diperoleh adalah hasil yang bersifat kuantitatif atau numerik. Kekuatan hubungan yang dimaksud pada penjelasan di atas adalah ada tidaknya hubungan antara kedua variabel yang sedang diuji. Yang kedua, korelasi parsial. Korelasi parsial merupakan salah satu jenis korelasi yang digunakan sebagai metode pengukuran tentang kerahatan suatu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Hal ini dilakukan dengan cara mengontrol salah satu variabel. Hal tersebut juga dilakukan untuk mengetahui korelasi natural pada variabel-variabel yang tidak terkontrol. Sedangkan data yang dipergunakan pada korelasi parsial biasanya adalah data skala, interval, atau rasio. Yang ketiga, korelasi ganda. Korelasi ganda merupakan jenis korelasi yang berfungsi untuk mengukur tingkat hubungan pada variabel. Namun, variabel tersebut berjumlah 3 bahkan bisa lebih. Variabel yang dimaksud dalam penjelasan tersebut adalah variabel independen dan jumlah 2 dan variabel dependen dengan jumlah 1. Korelasi ganda juga merupakan suatu nilai yang memberikan pengetahuan tentang kekuatan dari pengaruh atau hubungan dari dua variabel atau lebih. Hal tersebut dapat diketahui dengan pengukuran yang dilakukan secara bersamaan pada semua variabel. Analisa korelasi. Analisa korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan kerahatan hubungan antara dua variabel melalui sebuah bilangan yang disebut koefisien korelasi. Dalam analisis korelasi, kita menghitung derajat asosiasi antara satu perubahan peubah lain, misalnya antara berat badan dan tinggi badan, antara berat dengan kolesterol, antara nilai Q dengan perolehan nilai ujian matematika, dan sebagainya. Ada dua jenis ukuran korelasi yang banyak, yaitu 1. Korelasi produk momen barisan untuk mengukur derajat asosiasi beberapa peubah dengan skala interval atau rasio. Yang kedua, korelasi Spearman untuk mengukur derajat asosiasi antara beberapa dengan skala ordinal atau rate. Koefisien korelasi linear R adalah ukuran hubungan linear antara dua variabel atau peubah acak X dan Y untuk mengukur
sejauh mana titik-titik mengontrol sekitar sebuah garis lurus regresi. Berikut ini adalah rumus dari korelasi, koefisien korelasi atau derajat asosiasi dua peubah dinotasikan dengan R. Besarnya R berkisar antara -1 kurang lebih R-1. Ilustrasi grafik sebaran data dengan berbagai nilai korelasi dapat disajikan dalam bentuk diagram pancar. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah secara umum analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen variabel penjelas atau bebas dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Korelasi sederhana Weyford correlation digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Macam-macam regresi itu terbagi 5 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, regresi linear sederhana, regresi linear berganda, regresi non-linear, regresi dummy, regresi logistik. Nah, macam-macam korelasi terdiri dari korelasi positif, korelasi negatif, korelasi sederhana simple correlation, korelasi multiplier correlation, korelasi sempurna perfect correlation, korelasi tidak sempurna imperfect correlation, korelasi yang mustahil nonsense correlation. Nah, sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan, kekurangan, dimohon maafkan. Terima kasih. Shalom.